Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok SD Negeri Giwangan yang beranggotakan Putri Dewi Kusumaningrum, Sherly Utami, Rizky Indaksari, kemudian saya sendiri Lukman Febrianto. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang best practice yang telah kami laksanakan. Baik, langsung saja kita mulai. Dalam hal ini, kami membagi ke dalam 6 poin. Yang pertama, hasil profiling. Yang kedua, desain assessment. Yang ketiga, perangkat pembelajaran dan materi. Yang keempat, proses dan hasil output. Yang kelima, refleksi pembelajaran. Dan yang terakhir adalah saran. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, kami mendapatkan hasil profiling sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik di kelas 4 SD Negeri Giwangan rata-rata berusia 10 tahun. Kemudian, peserta didik lebih memahami materi menggunakan benda konkret. Hal ini sejalan dengan teori Piaget pada tahap operasional konkret. Kemudian, peserta didik memiliki gaya belajar audiovisual dan kinestetik. Hal ini sejalan dengan pendapat Nurlana pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa siswa dengan gaya belajar visual lebih mudah mengingat dengan apa yang mereka lihat, seperti bahasa tubuh atau ekspresi muka gurunya, diagram, buku pelajaran bergambar, dan video. Sedangkan menurut Diana pada tahun 2021 menyatakan bahwa gaya belajar kinestetik lebih menggerakkan anggota tubuhnya. Kemudian yang terakhir, peserta didik senang belajar secara berkelompok. Desain assessment. Desain assessment yang digunakan yaitu product assessment dan self-assessment. Proses penilaian keterampilan dengan cara membuat suatu produk dan refleksi yang dilaksanakan oleh peserta didik maupun guru. Perangkat pembelajaran. Di sini kami menggunakan model pembelajaran project-based learning yang terintegrasi dengan ajaran 3N. Kemudian kami menggunakan metode tanya jawab dan diskusi. Kemudian media yang digunakan yaitu berupa PPT interaktif dan kincir lampion. Kemudian, kami juga membuat bahan ajar berupa modul berbasis ajaran taman siswa. Kemudian, LKPD yang dibuat sesuai dengan tujuan pembelajaran. Materi ajar. Di sini kami mengambil mata pelajaran IPAS, bab 4 tentang mengubah bentuk energi, topik transformasi energi di sekitar kita. Proses dan hasil output. Pembelajaran dilaksanakan dengan membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Guru menampilkan video materi pembelajaran dan melakukan curah pendapat. Guru menjelaskan proyek yang akan dilakukan. Peserta didik bersama kelompok membuat proyek. Refleksi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang pertama, penggunaan model PJBL dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Kemudian, penggunaan media konkret dapat membantu konsep yang abstrak. Kemudian yang terakhir, guru menyusun jadwal proyek untuk membuat hasil karya. Tips untuk masyarakat luas. Yang pertama, mengenal lebih dekat dengan karakteristik setiap peserta didik melalui observasi profiling peserta didik. Kemudian, mencari tahu kebutuhan peserta didik dengan in-depth interview. Kemudian, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengemukakan pendapat. Kemudian yang terakhir, menggunakan media konkret yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik.